kepada kita keterbatasan yang berupa otoritas terhadap kebebasan kreatif harus kita tentang, sebab otoritas hanya milik Tuhan. Begitulah kata Rendra, sang penyair yang diberi julukan si burung merah. Rendra lahir di Solo pada tanggal 7 November 1935 dengan nama lengkap Willibrordus Surendra Broto Rendra, dari pasangan dramawan dan penari keraton. Ia seorang penulis sajak, lakon, cerpen, deklamator dan pembaca sajak, aktor, sutradara sekaligus esais. Rendra seorang pemikir alami sejati, pekerja yang menggali langsung kedalaman pikiran manusia. Rendra adalah seorang pengrajin peradaban modern, dan apa yang bisa kita perbuat hanyalah memandang takjub kepada si kreator sebagaimana hasil kreasinya. Bakat seninya sudah terkenal sejak remaja. Sebagai murid SD di Saman Jepang, ia belum mengenal teater. Hidupnya berubah setelah menonton beberapa pertunjukan, termasuk pertunjukan Jan Jeng Bob yang dihubungkannya dengan dongeng, dan ia menyukainya saat itu. Duduk di SMP, Rendra pun naik panggung dengan 3 kapasitas sekaligus, sebagai penulis naskah drama, pemain utama, dan produser. Sandiwaranya yang berjudul Bunga Semera Darah sempat menggegerkan penonton di Solo saat itu pada tahun 1951, yang menampilkan seorang anak gelandangan sebagai pusat kisah dramanya. Di SMA pada tahun 1952, Rendra sudah mulai bersajak. Puisi-puisinya dimuat oleh gelanggang dan siasat. Puisinya yang dinilai bercorak baru dalam jagat sastra Indonesia pasca angkatan 45, yang berjudul Balada Atmokarpo dan Paman Doblang, yang dianggap setara dengan balada-balada penyair Spanyol. Naskah dramanya Orang-Orang di Tikungan Jalan pada tahun 1954 yang ia tulis kala SMA juga mendapat hadiah dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saat itu. Kumpulan puisinya yang berjudul Sajak-Sajak 25 Perak dan beberapa kumpulan puisi lainnya diperkenalkan ke berbagai bahasa barat maupun bahasa timur lain. Puisi-puisinya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Belanda, dan bahasa Eropa. Rendra mulai serius berteater ketika kuliah di Fakultas Sastra Inggris Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Rendra bersama komunitas sastra dan seninya pernah diguncang dengan pencekalan manifest kebudayaan. Ia diburu dan diancam oleh Lekra saat itu. Hampir 3 tahun ia di New York belajar teater dan ilmu sosiologi. Kembali ke tanah air pada tahun 1967 dengan inspirasi dari kawan-kawan senimannya, Rendra membentuk bengkel teater yang disebutnya Kaum Urakan. Karya pertamanya adalah Big Bob dan kemudian Rambate Rate-Rate yang disebut sebagai teater minikata yang kontroversial. Selain itu, ia juga menulis dan menuntaskan Mastodon dan Burung Kondor, Perjuangan Suku Naga, dan Sekda. Sedang karya sadurannya antara lain Oedipus Sang Raja, Oedipus Nicolonus, Antigone, Pangeran dari Hamburg, dan Perampok. Penampilan teatrikal Rendra ketika membaca puisi sempat menjadi tontonan mengasihkan, memikat, dan bisa dijual. Pada tahun 1970-an, ia sering diundang membaca puisi di kampus-kampus. Ia tak segan jungkir balik di panggung demi menghayati puisi yang dibacakannya. Penonton seperti tersihir. Sejak saat itulah,
Rendra banyak naik pentas di Jakarta, antara lain di Gedung Kesenian, Gelora Senayan, dan Taman Ismail Marzuki. Puisi Rendra, terutama sajak blues untuk Bonni, disebut sebagai puisi pamflet, sebab puisi ini berisi protes atas ketidakadilan dan kesewenangan. Rendra memang memiliki komitmen sosial dalam berkesenian. Ia terkenal dengan keberpihakannya terhadap kaum yang tertindas. Ia vokal membela korban ketidakadilan dan penggusuran. Itulah sebabnya di masa Orde Baru ia berkali-kali dilarang berpentas. Kalaupun diizinkan, naskah puisi atau teaternya harus disensor terlebih dahulu oleh aparat keamanan. Sebagai penyair, ia sudah membukukan ratusan puisi dalam 4 kumpulan sajak pada tahun 1961, Balada Orang-Orang Tercinta pada tahun 1957, Blues untuk Bonni pada tahun 1971, Sajak-sajak Sepatu Tua tahun 1972, Potret Pembangunan dalam Puisi 1980, Nyanyian Orang Urakan tahun 1985, dan Orang-orang Rangkas Bitung 1993. Penyair hebat ini meninggal dalam usia 75 tahun, tepatnya pada tanggal 6 Agustus 2009 di Depok. Rendra, penyair Indonesia yang legendaris. Penyair yang sungguh memiliki kreativitas tinggi, penyair yang posisinya sulit tergantikan dalam kancah kepenyairan dan seniman Indonesia. Kembalikan Indonesia padaku. Hari depan Indonesia adalah 200 juta mulut yang menganga. Hari depan Indonesia adalah bola-bola lampu 15 watt, sebagian berwarna putih dan sebagian hitam yang menyala bergantian. Hari depan Indonesia adalah pertandingan pingpong siang malam dengan bola yang bentuknya seperti telur angsa. Hari depan Indonesia adalah Pulau Jawa yang tenggelam karena 100 juta penduduknya. Itulah bunyi salah satu puisi Taufik Ismail yang ditulisnya di Paris pada tahun 1971. Taufik Ismail adalah seorang sastrawan senior Indonesia yang dibesarkan di Pekalongan dalam keluarga guru dan wartawan. Karena pengaruh lingkungan, profesi sebagai guru dan wartawan pun juga pernah dilakoninya. Taufik Ismail bergelar Datuk Panji Alam Khalifatullah, dilahirkan di Bukit Tinggi dan menghabiskan masa SD di Yogyakarta. Kemudian masa SMP kembali ke Bukit Tinggi. Setelah itu, ia melanjutkan SMA di Bogor. Dan dengan pilihan sendiri, Taufik memilih jurusan kedokteran hewan di bangku kuliah, karena ia ingin memiliki bisnis peternakan untuk menafkahi cita-cita kesusastraannya. Meskipun berhasil menamatkan kuliahnya, akan tetapi Taufik gagal untuk memiliki sebuah usaha ternak yang pernah ia rencanakan. Sejak kecil, Taufik sudah suka membaca dan bercita-cita jadi sastrawan ketika masih SMA. Sajak pertamanya bahkan berhasil dimuat di majalah Mimbar Indonesia dan Kisah. Sampai saat ini,
Taufik telah menghasilkan puluhan sajak dan puisi, serta beberapa karya terjemahan. Karya-karya Taufik pun telah diterjemahkan ke berbagai bahasa, misalnya Arab, Inggris, Jepang, Jerman, dan Prancis. Sebagai penyair, Taufik telah membacakan puisinya di berbagai tempat, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Dalam setiap peristiwa yang bersejarah di Indonesia, Taufik selalu tampil dengan membacakan puisi-puisinya, seperti jatuhnya rezim Soeharto, peristiwa Trisakti, dan peristiwa pengoboman Bali. Di bidang musik, Taufik juga mahir menciptakan lagu. Ia bersama Bimbo, Krise, Yang Antono, dan Uco Arahap menjalin kerjasama di bidang musik tahun 1974. Karena menandatangani manifest kebudayaan yang dinyatakan terlarang oleh Presiden Soekarno, ia sempat batal dikirim untuk studi lanjutan ke Universitas Kentucky dan Florida. Hal itu menyebabkan Taufik dipecat sebagai pegawai negeri pada tahun 1964. Namun bagaimanapun, kenyataan tersebut tidak membuatnya putus asa dan berhenti berkarya. Pada tahun 1966, bersama-sama dengan teman-teman sejawatnya, Taufik mendirikan majalah sastra bulanan yaitu Horizon sampai sekarang. Taufik masih ikut mengendalikan majalahnya. Kegiatannya sudah merambah ke sekolah-sekolah dalam bentuk temu siswa dengan sastrawan yang disebut SBSB atau Siswa Bertanya Sastrawan Bicara di berbagai kota besar di Indonesia. Habib Yasin mengatakan bahwa Taufik adalah tokoh utama angkatan 66 dan setara dengan Rendra. Dia menulis puisi anak-anak dan menghasilkan buku kumpulan puisi yang berjudul Kenalkan Saya Hewan yang terbit tahun 1973. Pada tahun 1974 terbit kumpulan puisi yang berjudul Ladang Jagung oleh Pustaka Jaya. Ketika Indonesia mengalami krisis multidimensi yang berakhir dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru, Taufik menulis puisi yang mengungkapkan situasi zaman yang bersangkutan dan mengumpulkannya dalam buku kumpulan puisi Malu Aku Jadi Orang Indonesia pada tahun 1998 yang diterbitkan Yayasan Ananda. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Itulah salah satu puisi Sapardi Djoko Damono yang cukup populer. Penyair Indonesia yang karya-karyanya tidak akan lekang oleh waktu. Sapardi Djoko Damono adalah penyair romantis, penyair cinta yang mengabadikan rasa dalam kata-kata. Membaca puisi-puisinya, maka bersiaplah Anda terbawa arus jiwa yang sendu, syahdu, menderukan cinta dan nada rindu dalam sukma, mengiba dalam doa dan memuja kepada Tuhan dalam bahasa yang sederhana. Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono adalah seorang pujangga Indonesia terkemuka yang dikenal lewat berbagai puisi-puisinya yang menggunakan kata-kata sederhana sehingga beberapa di antaranya sangat populer. Sapardi Djoko Damono lahir di Solo pada tanggal 20 Maret 1940. Awal karir menulis Sapardi dimulai dari bangku sekolah. Saat masih di sekolah menengah, karya-karyanya sudah sering dimuat di majalah. Kesukaannya menulis semakin berkembang ketika dia kuliah di Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM. Dari kemampuannya di bidang seni,
mulai dari menari, bermain gitar, bermain drama, dan sastrawan. Tampaknya bidang sastra lah yang paling menonjol dimilikinya. Pria yang dijuluki sajak-sajak SDD ini tidak hanya menulis puisi, namun juga cerita pendek. Ia juga menerjemahkan berbagai karya penulis asing, esai, dan sejumlah artikel di surat kabar, termasuk kolom sepak bola. Sapardi juga sedikit menguasai permainan wayang, karena kakeknya selain menjadi abdi dalam, juga bekerja sebagai dalang. Penyair yang tersohor namanya di dalam maupun di luar negeri ini juga sempat mengajar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Ia juga pernah menjadi dekan di sana dan juga menjadi guru besar serta menjadi redaktur pada majalah Horizon, Basis, dan Kalam. Hal lain yang membuat jasanya besar untuk sastra adalah berkat jasanya merintis dan memprakarsai Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia atau HISKI. Berbagai macam penghargaan kesusastraan telah diraihnya. Ia juga merupakan seorang dosen yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap perkembangan kesusastraan Indonesia. Ada banyak sekali karya-karya besar yang dimiliki beliau, dan beberapa karya Sapardi Djoko Damono antara lain Dukamu Abadi pada tahun 1969, Mata Pisau 1974, Perahu Kertas 1983, Sihir Hujan 1984, Hujan Bulan Juni 1994, Arloji 1998, Ayat-Ayat Api tahun 2000, Mata Jendela tahun 2000, dan masih banyak lagi. Tentu banyak puisi karya Sapardi Djoko Damono ini mempunyai tempat tersendiri di hati para penggemarnya. Kini penyair romantis itu telah benar-benar pensiun selamanya dalam bersajak, namun tidak pada penikmat-penikmat puisinya. Karyanya abadi, tak lekang oleh waktu. Sapardi Djoko Damono meninggal 19 Juli 2020 di Tangerang Selatan.